Sehari sebelum promosi saya yang akan datang, pacar saya, sang presiden yang tidak pernah berbohong, membujuk saya untuk melepaskan gaji tahunan jutaan, asalkan saya bersedia menggantikan asisten prianya yang sakit-sakitan untuk dikirim ke luar negeri dan menderita untuknya. Setelah kembali ke negara itu, dia akan menikahi saya dan membiarkan saya naik ke puncak dan dipromosikan menjadi wakil presiden. Bahkan semua mantan bawahan yang saya latih secara pribadi membujuk saya untuk segera setuju. Langsung mempersingkat 10 tahun jalan memutar, saya percaya begitu saja. Tetapi saya dengan penuh harap kembali ke negara itu. Tidak menunggu sosok pacar menjemput dan menyambut saya, tetapi menunggu lingkaran pertemanan asisten pria yang memamerkan pernikahannya dengan pacar saya, kemarin dipromosikan menjadi wakil presiden dan baru saja menyelesaikan pesta perayaan. Hari ini harus mengadakan pesta pernikahan dengan kakak presiden, siapa yang bisa mengerti perasaan bahagia ganda yang membuat saya pusing? Saya segera mencari pacar saya untuk mempertanyakan. Tetapi dia malah menyerang balik. Mengancam saya jika saya tidak memberikan semua prestasi kepada asisten pria untuk membantunya berlapis emas, dia akan melaporkan ke markas besar atas tindakan jahat saya merebut kuota penugasannya ke luar negeri dan memonopoli pujian. Memerintahkan untuk memblokir saya. Baru kemudian saya mengerti, ternyata semua ini adalah penipuannya untuk membuka jalan bagi asisten pria. Melihat saya terdiam, pacar saya mengira saya pengecut, dengan sombong meminta saya untuk segera menyerahkan semua data. Masih bisa membiarkan saya bekerja di perusahaan untuk mencari nafkah, tetapi saya langsung menolak dan dengan sinis putus dengan pacar saya. Tidak ada yang tahu, tahun ini, saya sudah menggemparkan luar negeri dan mendapatkan penghargaan dari markas besar. Terlepas dari masa lalu, saya dipromosikan menjadi agen umum domestik. Sepatah kata pun dapat membuat presiden diganti. Begitu saya selesai berbicara. Pacar saya, Su Yao, dengan marah mengambil cangkir di atas meja dan membantingnya ke tanah. Luze, apakah kamu benar-benar mendengarkan dengan serius? Jika orang-orang dari markas besar menemukan bahwa identitas penugasan ke luar negeri tidak cocok, bukan hanya kamu sendiri, AKAI dan aku. Bahkan seluruh cabang domestik akan terpengaruh. Tahukah kamu berapa banyak hubungan yang saya bantu urus untuk membantumu menyembunyikan hasil undian penugasan ke luar negeri dan menukar masalahnya? Berapa banyak uang yang saya habiskan? Kamu tidak memahami niat baikku saja sudah cukup, malah marah dan ingin putus denganku? Bukankah aku berencana untuk menikahimu? Mengapa kamu tidak bisa mengerti perkataan manusia? Su Yao masih terus mengoceh tanpa henti. Tetapi saya tidak bisa menahan senyum mengejek, dia merasa dirugikan. Lalu bagaimana dengan saya? Setahun yang lalu, dialah yang menangis dan memohon padaku, mengatakan bahwa asisten Lin Kai sakit-sakitan sejak kecil. Jika dia benar-benar ditugaskan ke luar negeri, tubuhnya pasti tidak akan kuat dan akan menyebabkan kematian. Berharap aku bisa menggantikan Lin Kai untuk pergi ke luar negeri. Untuk menghilangkan kekhawatiran saya, Su Yao bahkan dengan sungguh-sungguh menjamin bahwa dia telah menyelidiki bahwa selain suhu yang agak dingin, tidak ada masalah sama sekali. Berjanji kepada saya bahwa setelah saya kembali, kami akan menikah. Akibatnya, pada hari kedua saya ditugaskan ke luar negeri. Saya menghadapi badai salju yang berlangsung selama seminggu penuh, karena tidak ada persiapan sebelumnya, seluruh tubuh saya dipenuhi radang dingin. Selama badai salju, transportasi tidak nyaman, saya bahkan tidak memiliki obat yang layak, saya harus menelepon Su Yao. Berharap dia dapat menghubungi markas besar di luar negeri atas nama presiden cabang domestik, untuk memberi saya bantuan medis. Tetapi saya menelepon selusin kali berturut-turut, tetapi tidak ada yang menjawab, sampai nanti. Mungkin lebih baik memberitahu bahwa nomor yang dituju sedang tidak aktif. Melihat lukanya semakin parah, aku hanya bisa menggigit bibir dan memecahkan bisulnya. Aku terus-menerus membilasnya dengan alkohol. Setelah akhirnya berhasil menyelesaikan tugas di luar negeri selama setahun, di Weibo. Tidak hanya pacarku menikah dengan orang lain, sekarang aku harus menyerahkan hasil kerjaku, aku langsung mengepalkan tinju. Aku menatap Su Yao. Kenapa? Bahkan jika itu untuk menyembunyikan kecurangan hasil undian. Tidak perlu membuatku menyerahkan semua hasil kerja dan kehormatanku kepada Lin Kai, kan? Su Yao hanya mengatakan dengan nada biasa. Aku juga dengar. Kamu telah membuat beberapa pencapaian di luar negeri selama setahun ini. Wajar jika kamu merasa tidak rela. Tapi kamu sudah terlalu lama meninggalkan pasar domestik. Usiamu juga sudah segini, kamu sudah melewatkan masa keemasan untuk naik jabatan. Tapi Lin Kai berbeda. Dia masih muda. Tahun ini, kondisinya membaik pesat dan dia selalu menemaniku mengunjungi klien. Sekarang dia sudah memiliki sedikit nama. Asalkan dia memiliki hasil kerjamu, Lin Kai bisa naik lebih tinggi dan lebih cepat. Posisi kita di perusahaan juga akan lebih kuat. Kamu seharusnya paling mengerti prinsip ini. Melihat Su Yao mati-matian membela Lin Kai, aku langsung merasa sinis. Mungkin bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Bahwa dia yang biasanya tidak pandai berbicara dan hanya fokus bekerja dalam diam, kali ini demi masa depan Lin Kai. Menghitung setiap detail seperti seorang pengacara yang membela orang lain. Tapi dia tidak tahu bahwa aku sudah bukan lagi kepala tim bisnis kecil yang ada di ingatannya. Seandainya Su Yao peduli sedikit saja padaku selama 1 tahun aku ditugaskan di luar negeri, situasiku tidak akan
Masih tertinggal pada persepsi saat aku baru berangkat ke luar negeri. Sejak 3 bulan lalu, aku sudah berhasil mendapatkan 5 kesepakatan besar dengan perusahaan multinasional. Karena keuntungan yang didapatkan, kantor pusat di luar negeri tidak hanya bersedia mempromosikanku menjadi manajemen secara luar biasa demi mempertahankan bakat sepertiku. Bahkan bersedia memberiku imbalan opsi saham sebesar 10 juta. Dengan status Su Yao sebagai presiden cabang domestik, dia hanya perlu sedikit mencari tahu akan tahu. Tapi sekarang, dia sama sekali tidak tahu tentang ini. Jelas, tahun ini, semua perhatiannya tertuju pada Lin Kai. Sebelum aku sempat menolak, pintu ruang rapat tiba-tiba didorong terbuka. Orang yang datang adalah Lin Kai. Begitu masuk, Lin Kai langsung mengungkapkan perasaannya kepada Su Yao dengan air mata berlinang. Presiden Su, ini semua adalah hasil kerja yang kau dapatkan dengan usahanya sendiri. Aku tidak bisa menerimanya. Aku sudah sangat berterima kasih sebelumnya karena dia bersedia menggantikanku untuk ditugaskan di luar negeri. Seharusnya aku yang menyerahkan hasil kerja dan kehormatan selama ini kepada Kak Lu. Sambil berkata, Lin Kai bahkan dengan munafik memberiku berkas dokumen yang berisi penuh dengan proposal proyek dan data klien selama setahun terakhir. Tapi kata-katanya terdengar murah hati. Tangan kanannya menggenggam erat tas arsip itu, menekannya tanpa melepaskannya, bahkan sebelum aku sempat membuka mulut. Su Yao tiba-tiba tersenyum sinis. Prestasi yang diperoleh dengan kemampuan sendiri? Lu Ze, kau tidak mungkin benar-benar berpikir begitu, kan? Kalau bukan karena kau adalah pacarku, yang membuatmu mendapat perhatian khusus. Kalau tidak, dengan kemampuanmu, bisa begitu cepat mencapai hasil? Perhatian khusus? Aku langsung tertawa marah. Hubungan asmaraku dengan Su Yao, jangankan kantor pusat di luar negeri. Bahkan mereka yang tahu di cabang domestik pun sangat sedikit, dia selalu beralasan bahwa itu berdampak buruk bagi masa depanku, dan tidak pernah secara terbuka mengumumkannya. Setelah 10 tahun bersama, dari ribuan postingan di media sosialnya, tidak ada satupun foto bersamaku. Jika harus dikatakan ada yang diistimewakan, maka itu seharusnya Lin Kai. Dulu, tidak sampai seminggu setelah Lin Kai bergabung, Departemen Personalia menemukan bahwa resumenya palsu. Seketika seluruh perusahaan membicarakannya dengan heboh, tetapi Su Yao tidak hanya tidak memproses Lin Kai yang resumenya palsu, malah memproses orang yang menemukan kepalsuan resume tersebut, bahkan menyeret banyak karyawan lain untuk dipecat. Setelah melakukan semua ini, Su Yao semakin bertingkah, dengan mengirimkan pengumuman di grup perusahaan, mengatakan bahwa perusahaan mementingkan kemampuan, bukan gelar. Siapapun yang melakukan diskriminasi gelar dan ketahuan olehnya, tidak akan pernah diterima. Aku percaya begitu saja, dan segera merekomendasikan beberapa teman lama yang bisa dipercaya, tetapi Su Yao langsung menegurku di depan umum dalam rapat. Mengatakan bahwa aku menjadikan perusahaan sebagai peternakan, sembarang orang dimasukkan ke dalamnya, dan kemudian menghukumku dengan memotong setengah dari bonus selama setengah tahun. Sebagai peringatan bagi yang lain. Cinta dan tidak cinta, sungguh perbedaan yang sangat besar. Namun, ingin merebut hasil kerja kerasku selama setahun hanya dengan beberapa kata ringan, sama sekali tidak mungkin. Tersadar, aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, perubahan personalia yang begitu penting. Sesuai prosedur, seharusnya mengumpulkan perwakilan dari setiap departemen untuk melakukan pemungutan suara, kan? Untuk ini, Su Yao tidak menyangkalnya, dan segera mengadakan rapat sesuai prosedur, menjelaskan situasinya secara singkat. Mereka yang setuju Lu Ze menyerahkan semua prestasinya, silakan angkat tangan sekarang. Melihat sekelompok orang tua tikus yang duduk di sana, kepercayaanku langsung meningkat pesat. Meskipun Su Yao adalah presiden cabang domestik, dia tidak bertanggung jawab atas bisnis secara spesifik. Dan banyak dari perwakilan departemen ini adalah mantan bawahanku yang aku kembangkan sendiri, jadi tentu saja mereka akan berada di pihakku. Namun, pada saat berikutnya, semua orang yang hadir, tanpa terkecuali, mengangkat tangan mereka. Su Yao tidak terkejut, dan menatapku dengan ekspresi mengejek, lulus dengan suara bulat. Lu Ze, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan sekarang? Aku tidak menghiraukan Su Yao, melainkan menatap Xiao Zhang yang duduk di barisan pertama sebelah kiri. Mengapa dalam ingatanku? Xiao Zhang, karena perubahan dalam keluarganya saat kecil, memiliki kepribadian yang sangat tertutup, saat wawancara dulu karena kendala komunikasi. Bahkan langsung ditolak, akulah yang melihat potensi dirinya, dan menggunakan bonus 1 tahun sebagai jaminan untuk mempertahankannya, dan dia tidak mengecewakan, dalam waktu kurang dari 2 tahun. Dia telah berubah dari raja terbawah yang tidak bisa menghasilkan satu pesanan pun selama 3 bulan, menjadi pelanggan tetap di dinding penjualan. Meskipun begitu, dia juga sering memanggilku dengan sebutan guru, mencoba mendengarkan pendapatku, tapi sekarang, Xiao Zhang yang biasanya selalu mantap itu, justru tersenyum sinis kepadaku. Laulu, mengapa repot-repot mencari masalah dengan melawan Su Zong? Begitu hasil undian penugasan ke luar negeri yang dipalsukan terbongkar, seberapa tinggi pun posisimu, maka akan semakin parah pula jatuhnya. Sampai saat ini, aku baru benar-benar menyadari bahwa perusahaan sudah benar-benar kehilangan tempatku,
Memikirkan hal ini, wajahku menjadi suram saat menatap Su Yao. Apakah semua ini sudah kau rencanakan sejak lama? Sengaja menyuruhku menggantikan Lin Kai untuk membuka jalan baginya, tapi Su Yao malah memasang wajah acuh tak acuh. Memangnya kenapa? Kalau iya kenapa? Kalau tidak juga kenapa? Jangan lupa. Sekarang kau tidak punya pilihan lain. Jika masalah ini sampai ke pusat, paling banter aku hanya akan dikenakan sanksi berupa pemotongan gaji. Sedangkan kau akan langsung dipecat oleh pusat karena hasil undian yang dipalsukan, bahkan mungkin diblokir di seluruh industri. Melihat ekspresi Su Yao yang seolah-olah sudah pasti menang, aku justru tidak bisa menahan diri untuk mencibir. Dia belum tahu bahwa ancamannya sudah tidak berpengaruh apapun padaku, jauh sebelum 3 bulan yang lalu. Setelah aku mendapatkan penghargaan dari kantor pusat di luar negeri, aku sudah memberitahu kantor pusat tentang semua seluk-beluknya, dan kantor pusat tidak hanya tidak menindaklanjuti. Setelah mengetahui bahwa aku bersikeras untuk kembali ke negara, mereka malah tanpa ragu mengangkatku menjadi agen utama kantor pusat di dalam negeri. Dengan kata lain, sekarang akulah yang sebenarnya memegang kendali atas cabang. Satu kata dariku bisa membuat presiden diganti. Karena dia sudah tidak mengingat masa lalu, mengapa aku harus bersusah payah memohon? Tersadar. Aku langsung mengangguk setuju. Baiklah, aku bisa menyetujuinya. Melihatku tiba-tiba mengubah ucapan, senyum di mata Su Yao semakin dalam. Baguslah kalau begitu. Cepat rapikan semua pencapaian dan penghargaan yang kau peroleh selama setahun ini, aku akan menyuruh orang untuk mengubah semuanya menjadi berkas milik Lin Kai. Tenang saja, janjiku masih berlaku, perusahaan tidak akan memperlakukanmu dengan buruk setelah ini. Su Yao tanpa sadar meraih pulpennya lagi, mengira aku akan patuh seperti sebelumnya, tapi kali ini aku mencibir dan membanting surat pengangkatan sebagai agen utama domestik di atas meja. Tapi posisi agen utama domestik ini berani aku berikan, apa Lin Kai berani menerimanya? Semua orang di ruang rapat langsung terkejut. Agen utama domestik, kudengar dari kantor pusat. Sepertinya memang akan menunjuk seorang agen utama baru. Konon dia adalah orang Tionghoa yang hanya dalam 1 bulan berhasil menandatangani beberapa pesanan lintas negara dan menghasilkan ratusan juta untuk kantor pusat. Tak disangka ternyata adalah Lu Ze, tapi di kursi utama. Su Yao hanya tertegun sesaat melihat surat pengangkatan itu, lalu dengan wajah dingin merobeknya menjadi berkeping-keping. Lu Ze, apakah kau harus menghancurkan perusahaan baru bisa puas? Berani-beraninya kau memalsukan surat pengangkatan dari kantor pusat, jika sampai tersebar. Bagaimana pandangan dunia luar terhadap perusahaan kita? Bagaimana pandangan kantor pusat terhadapku sebagai presiden cabang? Atau kau sendiri tidak rela, jadi ingin menarikku ikut tenggelam? Melihat ketajaman di mata Su Yao, aku menyadari, dia serius. Aku merasa sedikit kecewa. Sudah 10 tahun kita bersama, tak disangka di antara kita, bahkan tidak ada sedikit pun kepercayaan yang tersisa. Dulu, aku meminta Su Yao untuk menekan lebih dari 70% dana perusahaan, semuanya di proyek Cheng 11. Semua orang tidak menyukai keuntungan proyek, semua suara menolak rencanaku. Su Yao bersedia menulis surat perintah militer. Tidak hanya bersedia melepaskan semua posisinya di perusahaan, bahkan bersedia menanggung semua kerugian setelah investasi gagal. Saat itu, aku bertanya pada Su Yao, mengapa melakukan ini sampai sejauh ini? Tapi Su Yao hanya tersenyum tipis. Karena kamu yang mengatakannya, pasti tidak salah. Juga saat itu, proyek itu sukses besar, membuat laba perusahaan meningkat beberapa kali lipat dibandingkan kuartal sebelumnya. Su Yao juga mendapatkan penghargaan dari kantor pusat dan dipromosikan menjadi presiden cabang domestik. Perbedaan sebelum dan sesudahnya sungguh membuatku terkejut. Kembali sadar, aku menatap Su Yao dengan tenang. Kamu bahkan tidak melihatnya. Bagaimana kamu tahu itu palsu? Su Yao hanya mendengus dingin. Masih perlu dilihat? Apa kau benar-benar mengira aku tidak akan menyelidiki apapun? Tiket pesawat pulang yang dibelikan kantor pusat untuk agen utama baru. Jelas 3 hari lagi. Kalau mau berbohong, setidaknya periksa dulu tanggalnya, kan? Aku hanya tersenyum pahit. Memang benar kantor pusat membelikanku tiket pesawat untuk 3 hari lagi. Tapi karena aku ingin segera bertemu denganmu, aku membeli sendiri penerbangan terdekat. Kalau tidak percaya kamu bisa pergi. Belum selesai aku bicara. Su Yao sudah kehilangan kesabaran. Baiklah, jangan memainkan kartu emosional lagi. Kamu sering menggunakan trik kecil ini untuk memalsukan dokumen. 2 tahun lalu, jika aku tidak waspada, aku hampir tertipu dan salah paham pada Lin Kai. Apa kamu pikir aku akan tertipu lagi? Mendengar itu, Lin Kai yang sedari tadi hanya diam langsung berpura-pura berkata, Presiden Su, aku tidak apa-apa. Hal-hal itu sudah lama berlalu. Jangan biarkan aku, seorang asisten kecil, memengaruhi hubungan kalian. Selama aku bisa membantu Presiden Su dan perusahaan. Tidak masalah jika aku menderita sedikit pengorbanan lagi. Melihat Lin Kai yang tampak sangat benar, aku hampir muntah. 2 tahun lalu, Lin Kai baru saja bergabung dengan perusahaan. Su Yao memintaku untuk membimbingnya, agar dia berhasil melewati penilaian. Aku hampir mengajarinya langkah demi langkah.
Namun, pesanan bernilai jutaan dolar hanya tinggal selangkah lagi untuk menandatangani kontrak. Namun, Lin Kai tidak dapat menemukan solusi akhir. Hari itu, Lin Kai berlutut di depanku dengan air mata berlinang. Sambil menangis, dia berkata bahwa ini adalah pertama kalinya dia bertanggung jawab atas proyek sebesar ini. Jika dia mengacaukannya dan menyinggung klien, dia pasti akan dipecat dan diblokir oleh Su Yao. Pada saat itu, penagih utang tidak akan dapat menemukan pekerjaan. Aku dengan baik hati mengirimkan solusi yang telah aku optimalkan kepadanya. Dia segera berkata bahwa dia tidak akan pernah melupakan kebaikanku seumur hidupnya. Namun, begitu dia kembali ke perusahaan, dia diam-diam mengadu kepada Su Yao. Dia mengatakan bahwa aku mencuri solusinya dan sengaja menekannya. Karena kejadian ini, tidak hanya penilaian promosiku yang dibatalkan, tetapi aku juga diskor selama setengah tahun. Karena sejak saat itu, dia sudah tidak percaya padaku lagi, maka aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Tersadar, aku melepas kartu identitasku dan berbalik untuk pergi. Namun, Su Yao berkata dengan dingin. Kamu mau kemana? Sekarang jam kerja. Ini bolos. Kantor pusat paling memperhatikan disiplin. Jika seseorang mengadu ke kantor pusat, bahkan aku tidak bisa melindungimu. Mendengar itu, aku hanya menatap Su Yao dalam-dalam. Lalu, setelah mengatakan itu, aku langsung masuk ke lift dan berjalan menuju kantor. Dulu, ketika aku pergi ke luar negeri, aku pergi dengan tergesa-gesa. Banyak dokumen dan barang masih tertinggal di kantor. Kebetulan bisa membereskannya. Namun, begitu aku masuk, pupil mataku langsung mengecil. Kantor sudah tidak ada barang-barangku lagi. Sebagai gantinya, ada dinding penuh foto Su Yao dan Lin Kai. Di setiap foto, bahkan secara khusus, ditandai waktu dan tempatnya. Tepatnya tahun aku pergi. Pantas saja setiap kali ada urusan mencari Su Yao, selalu tidak bisa dihubungi. Aku kira sinyal lintas negara yang buruk, ternyata selalu menemani Lin Kai. Tentu saja tidak punya waktu untuk memperhatikanku. Aku baru saja akan pergi, tapi bertabrakan dengan Lin Kai. Iya, Lu Ze, kau pergi terburu-buru sekali, sampai lupa memberitahumu. Setelah kau pergi, kantor ini juga kosong, jadi aku meminta izin pada Su Yao. Digunakan untuk menyimpan barang-barang bekas. Sekarang kebersihan publik sedang ketat, kantor barumu diatur di sebelah toilet bawah. Kau tidak keberatan, kan? Aku terlalu malas untuk memperhatikan provokasinya dan bertanya balik. Barang-barangku di ruangan itu mana? Lin Kai langsung berkata, Direktur, apa kau bicara tentang sertifikat dan trofi itu? Su Yao bilang, tumpukan barang rongsokan itu hanya menghalangi, jadi dijual saja sebagai besi tua seharga Rp2.000 per kilo. Dia mentraktirku es krim. Lin Kai mengatakannya dengan ringan, tapi hatiku langsung tenggelam. Setiap barang di ruangan itu adalah saksi bisu dari 10 tahun perjuanganku dan Su Yao. Su Yao pernah berkata, dia lebih baik kehilangan nyawanya daripada menghilangkan sertifikat-sertifikat ini. Sebelum pergi ke luar negeri, dia bersumpah dengan sungguh-sungguh untuk menjamin bahwa kantor ini akan selalu disimpan untukku. Tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya. Tidak disangka, 10 tahun suka dan duka bersama. Dijual hanya seharga Rp2.000 per kilo. Perasaan kami benar-benar murah. Melihatku terdiam, dagu Lin Kai hampir terangkat ke langit. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Semuanya sudah berbeda. Sebaiknya kau serahkan saja prestasi dan data. Berikan padaku, mungkin nanti di perusahaan kau bisa sedikit mengurangi penderitaan. Aku hanya tersenyum tipis. Lin Kai masih tidak tahu. Sandarannya, Su Yao akan segera jatuh. Tapi aku juga malas membuang-buang kata dengannya. Langsung pulang dan mengirim email ke kantor pusat, melaporkan situasi cabang saat ini. Serta asal-usul masalahnya, bersiap untuk mencopot posisi Presiden Su Yao. Tidak sampai setengah jam. Kantor pusat sudah memberikan jawaban. Masalah ini, kami pasti akan menanganinya dengan serius, memberikan penjelasan padamu. Aku tersenyum tipis. Pencopotan Su Yao sudah pasti. Aku baru saja akan beristirahat sebentar. Detik berikutnya, Su Yao dengan tergesa-gesa menelepon. Aku tidak ragu lagi. Sialan, Su Yao menelepon. Mungkinkah markas besar sudah bertindak? Tapi begitu aku mengangkat telepon. Di telepon, Su Yao berkata dengan dingin, Lu Ze, kau telah melanggar peraturan perusahaan dengan serius dan dipecat. Sekarang datang ke perusahaan untuk menandatangani surat pengunduran diri. Tanpa memberiku kesempatan untuk berbicara, Su Yao langsung menutup telepon. Sepertinya, dia belum tahu bahwa markas besar telah memutuskan untuk memecatnya. Aku ingin melihat trik apa lagi yang akan dia lakukan. Begitu sampai di perusahaan, Su Yao memberiku surat pengunduran diri. Mendesakku untuk menandatanganinya, tapi aku menatap Su Yao dengan tatapan mengejek. Terburu-buru sekali menyingkirkanku setelah tidak berguna. Kau tidak takut aku membongkar kecuranganmu dalam mengubah hasil undian, dan kita berdua hancur? Tapi Su Yao tampak meremehkan. Baru sekarang kau berencana memfitnahku, tidakkah kau merasa sudah terlambat? Jelas kau yang setahun lalu, karena iri dengan potensi Lin Kai, secara pribadi mengubah hasil undian.
dan merebut kesempatan penugasannya ke luar negeri. Seluruh perusahaan bisa menjadi saksi atas hal ini. Masalah ini sudah kulaporkan ke markas besar, dan menyatakan akan menuntut tanggung jawabmu lebih lanjut. Lu Zhe, semoga sukses di masa depan. Melihat Su Yao dengan ekspresi yakin akan kemenangannya, dan melihat semua orang yang diam, aku hanya bisa mencibir. Dulu Su Yao yang memohon-mohon padaku untuk membantunya, sekarang malah menjadi aku yang mata duitan. Secara pribadi mengubah hasil undian. Sungguh pembalikan fakta yang hebat, sungguh gerombolan yang menjijikan. Tidak heran Su Yao tiba-tiba tidak berkedip, begitu cepat ingin menyingkirkanku setelah tidak berguna. Ternyata semua bersekongkol membuat kesaksian palsu, dan selangkah lebih maju melaporkanku ke markas besar. Karena sekarang aku sudah menjadi agen utama domestik, saatnya untuk membereskan praktik korupsi. Melihatku yang terus diam, Lin Kai mengira aku takut, dan langsung tersenyum puas, dengan munafik menasihati. Kalu, jangan bicara sembarangan lagi, nanti. Hukuman dari markas besar turun, kau pasti akan diblokir. Tidak ada seorang pun di seluruh industri yang berani mempekerjakanmu. Daripada bersikeras sekarang, lebih baik cepat meminta maaf dan merendahkan diri kepada Direktur Su. Mungkin saja Direktur Su masih bisa memikirkan cara untukmu, membantumu memperkenalkan pekerjaan, untuk mencari nafkah. Kau ini, belum selesai Lin Kai berbicara, aku langsung mencibir dan memotongnya. Lin Kai, daripada sokong orang baik di sini, lebih baik cepat unduh aplikasi rekrutmen. Kirim ulang resume, lagi pula sebentar lagi akan ada yang dipecat. Belum tentu siapa yang akan dipecat. Mendengar ini, wajah Lin Kai langsung menjadi marah dan kering. Baru saja hendak mengatakan sesuatu, Su Yao malah memegang sebuah faksimile dan menghalangi di depan Lin Kai. Sambil tersenyum bangga, Kalu, kamu hanya bisa cepat bicara untuk sementara waktu. Surat hukuman dari kantor pusat di luar negeri sudah turun. Kecepatan pemulihan yang begitu cepat. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Sepertinya kantor pusat kali ini benar-benar marah. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan yang kuat, tidak mungkin melawan kantor pusat. Setelah mengatakan itu, Su Yao dengan angkuh melirik lalu memberikan surat hukuman itu kepada Lin Kai. AKI. Bacakan agar dia mati dengan jelas. Lin Kai langsung tersenyum lebar. Menerima surat hukuman dan berkata dengan suara keras, kejadian ini berdampak buruk, merusak suasana perusahaan secara serius. Setelah pemungutan suara bulat oleh seluruh kantor pusat, diputuskan untuk segera memberhentikan Su Yao dan menindaklanjuti tanggung jawab hukum. Saat kata terakhir Lin Kai jatuh, seluruh kantor langsung terdiam membisu. Tatapan semua orang langsung tertuju padaku dengan aneh. Tatapan yang tadinya menonton pertunjukan, kini berubah menjadi keraguan. Pemecatan. Memecat Presiden Su? Apa aku tidak salah dengar? Lin Kai membacakan nama Presiden Su. Lu Zhe tadi sangat percaya diri. Ditambah dengan apa yang dia katakan sebelumnya, mungkinkah dia benar-benar perwakilan umum domestik yang dikirim oleh kantor pusat? Ya Tuhan, Presiden Su kali ini sepertinya menendang pelat baja. Benar-benar mengira dirinya bisa menutupi langit dengan satu tangan, tidak menyangka pacar yang ditinggalkannya justru diangkat menjadi perwakilan umum domestik. Berubah menjadi posisi yang lebih tinggi dari dirinya. Seketika, suara diskusi kecil seperti nyamuk, berdengung. Namun dengan jelas masuk ke telinga Su Yao. Meskipun dia berusaha keras mengendalikan ekspresinya. Namun riasan wajah yang indah itu tetap tidak bisa menutupi kepanikan itu. Tidak, tidak mungkin. Lin Kai, apa kamu terlalu gugup? Salah membaca. Lin Kai juga tampak bingung, tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Bu Su, ini tertulis hitam di atas putih. Benar-benar tertulis namamu, dia menunjuk ke suatu tempat di faksimile itu, dengan hati-hati menambahkan. Juga, dia bilang, kamu harus segera menerima investigasi, dan setelah itu kemungkinan akan ada gugatan perdata. Mendengar itu, Su Yao dengan kasar merebut faksimile itu dari tangan Lin Kai. Matanya terpaku pada kertas itu, tetapi setelah melihat isinya dengan jelas, tubuh Su Yao langsung berguncang. Seolah semua kekuatannya telah hilang. Menerima investigasi, kantor pusat? Kenapa kantor pusat tiba-tiba mencopotku dan menginvestigasiku? Dia bergumam pada dirinya sendiri, matanya kosong. Tapi Su Yao telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun, dan dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, tatapan penuh dendamnya terkunci padaku, berteriak. Apakah ini ulahmu? Kau menggunakan cara kotor apa untuk menjebakku? Aku akan melaporkanmu ke kantor pusat. Aku mencibir, bahkan terlalu malas untuk menanggapi tingkah lakunya yang seperti anjing gila menggigit orang. Sampai saat ini, Su Yao bahkan tidak pernah merefleksikan masalahnya sendiri, dan masih mengira bahwa aku dengan sengaja menggunakan cara di belakangnya untuk membalas dendam padanya. Mendengar ini, Lin Kai tiba-tiba seperti teringat sesuatu, seolah menggenggam jerami penyelamat. Dengan tergesa-gesa dia menarik lengan baju Su Yao. Su, jangan terburu-buru, kita bisa mencari agen utama yang sebenarnya. Dia baru saja menjabat. Kudengar kemampuannya sangat kuat,
ketajamannya juga nomor satu, dia bisa melihat celah dalam kontrak dalam sekejap. Selama kita bisa mendapatkan bantuan dari agen utama itu, dia pasti bisa membantumu mengklarifikasi dan membersihkan namamu. Su Yao seolah tersadar seketika. Secercah harapan kembali menyala di matanya. Benar juga. Ada agen utama. Cepat, berikan aku segera kontak agen utama. Melihat ada harapan. Su Yao tiba-tiba kembali ke sikap angkuhnya seperti dulu. Lu Ze, apapun trik yang kamu gunakan. Di depan perwakilan umum itu, semuanya tidak ada artinya. Sekarang, jika kamu memohon ampun, mungkin aku masih akan mempertimbangkan hubungan kita selama bertahun-tahun dan membantumu memohon keringanan, mengurangi sedikit hukuman. Agar kamu tidak perlu membayar terlalu banyak ganti rugi. Melihat sikap Su Yao yang sombong, aku hanya menggelengkan kepala dengan tenang. Su Yao, tidakkah kamu pernah berpikir, bagaimana jika aku adalah perwakilan umum itu? Mendengar itu, Su Yao pertama-tama terkejut, lalu berkata dengan nada meremehkan. Lu Ze, sepertinya kau sudah gila setelah 1 tahun bekerja di luar negeri. Aku tahu betul kemampuanmu. Jika dalam 1 tahun, kau bisa dipromosikan menjadi kepala perwakilan oleh kantor pusat, posisiku sebagai presiden cabang sudah seharusnya menjadi milikmu sejak lama. Mendengar itu, aku hanya bisa menyindir. Ya, benar. Jika saja aku tidak terlalu berhati lembut, posisi presiden cabang domestik sudah seharusnya menjadi milikku sejak lama. Karena Su Yao berasal dari keluarga miskin sejak kecil, aku tahu bahwa dia memiliki keinginan yang luar biasa terhadap ketenaran dan uang. Jadi selama 10 tahun ini, meskipun aku telah mencapai banyak hal, aku selalu mengaitkannya dengan kepemimpinan Su Yao. Inilah yang membuatnya selangkah demi selangkah naik ke posisinya saat ini. Tapi dia tidak hanya tidak berterima kasih, malah benar-benar merasa bahwa itu semua adalah kemampuannya sendiri. Pengorbanan 10 tahun ini benar-benar sia-sia. Tak kusangka, aku juga malas untuk terus menjelaskan kepada Su Yao, karena dia hanya ingin hidup di dunianya sendiri. Realitas akan mengajarinya bagaimana bersikap. Mengapa aku harus menjilatnya dan membuat diriku tidak nyaman? Di samping, setelah mencari-cari, Lin Kai akhirnya menemukan nomor kepala perwakilan di daftar kontak sistem internal. Su Yao menarik napas dalam-dalam dan segera memutar nomor tersebut. Dia bahkan menunjukkan sedikit ekspresi puas yang dibuat-buat di wajahnya, seolah-olah dia sudah membayangkan adegan di mana dia akan membalikan keadaan. Bagaimana bisa ponsel Lu Ze berdering? Mungkinkah semua yang dia katakan tadi itu benar? Dia benar-benar orang itu? Kepala perwakilan yang baru saja diangkat, tamat sudah riwayatku, aku benar-benar melakukan kebodohan bersama Lin Kai. Menyinggung kepala perwakilan yang baru datang ini. Orang ini ditunjuk langsung oleh kantor pusat. Bahkan orang seperti Su Zong. Dia bisa memecatnya hanya dengan satu kata. Ekspresi wajah semua orang berbeda-beda, ada yang merasa beruntung. Ada yang pucat pasi, tetapi ekspresi yang paling buruk adalah Su Yao. Saat ini, tangan Su Yao yang memegang telepon membeku di udara. Senyum puas di wajahnya langsung hancur berantakan. Hanya menyisakan kebingungan yang tak berujung. Tidak seharusnya tidak seperti ini. Tiket pesawat kepala perwakilan yang baru. Jelas-jelas 3 hari lagi. Dia menatapku, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mungkinkah semua yang kau katakan itu benar? Tidak. Aku akan bertanya ke kantor pusat. Aku harus bertanya dengan jelas. Sekarang sudah sampai pada titik ini. Sebenarnya, Su Yao tidaklah tidak beruntung. Terus terang saja, dia hanya tidak percaya. Tidak percaya bahwa dia salah menilai orang. Tidak percaya bahwa aku benar-benar berubah menjadi seseorang dengan posisi yang lebih tinggi dan berkuasa darinya. Detik berikutnya, Su Yao dengan gemetar menggunakan ponselnya sendiri. Menelepon langsung ke kantor pusat di luar negeri. Telepon segera diangkat, dan suara seorang pria yang tidak sabar terdengar dari sana. Siapa ini? Su Yao segera memaksakan senyum menyanjung, tetapi suaranya tidak bisa menahan getaran. Ini aku, Su Yao. Aku ingin bertanya sedikit tentang agen umum domestik yang baru. Suara di seberang sana langsung menjadi dingin 8 derajat, dengan rasa jijik yang tidak terselubung. Su Yao, beraninya kau menelepon dan bertanya? Awalnya, kami mengirim Lu Ze kembali. Karena kami mendengar tentang pernikahan kalian berdua, dan ingin memberikanmu kejutan. Ini juga sebagai bentuk dari kantor pusat. Untuk penghargaan atas kontribusi yang telah dia berikan selama setahun terakhir. Jika tidak, dengan kemampuan dan pengalaman Lu Ze, dia seharusnya sudah ditempatkan di posisi penting di kantor pusat. Kami tidak rela menempatkan orang berbakat seperti dia di cabang dan menyia-nyiakannya. Apakah kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan? Beraninya kau meneleponku? Pikirkanlah baik-baik. Klik detik berikutnya. Telepon ditutup dengan kejam. Su Yao memegang telepon, seluruh tubuhnya seolah kehilangan jiwa. Dia berdiri di tempat, berusaha keras, dan kemudian tiba-tiba berbalik ke arahku. Dengan susah payah dia memaksakan senyum yang lebih buruk daripada menangis. Lu Ze. Aze, ini semua salah paham besar. Pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Dia mencoba mendekatiku,
Nadanya merendah hingga ke debu. Tetapi aku menatapnya, dan tanpa sadar mencibir, Presiden Su. Anda terlalu sopan. Anda adalah presiden cabang yang tinggi dan terhormat. Saya hanyalah seorang karyawan kecil. Saya tidak pantas. Saya harus segera menandatangani pengunduran diri dan pergi, agar tidak membuang waktu berharga Anda. Sambil berkata demikian, aku mengambil dokumen pengunduran diri yang sebelumnya dia lemparkan kepadaku di atas meja. Melakukan sesuatu harus menandatangani. Warna darah di wajah Su Yao langsung menghilang sepenuhnya. Dia tahu bahwa aku sedang menggunakan kata-katanya tadi untuk menyindirnya. Tidak. Lu Zhe, aku salah, aku benar-benar tahu aku salah. Dia menjerit histeris, tidak peduli lagi dengan harga diri. Bicaralah. Su Yao bahkan dengan kasar berbalik ke arah para karyawan yang sebelumnya bersaksi palsu bersamanya. Le Heng berkata dengan arogan, kalian, apa yang kalian tunggu? Cepat minta maaf kepada wakil manajer Lu? Apa kalian semua ingin dipecat dan menganggur? Begitu kata-kata itu selesai diucapkan. Sekelompok kolega di tempat kejadian terbangun dari mimpi mereka, seperti semut yang kakinya terbakar, bergegas maju. Masing-masing dari mereka berkata, wakil manajer Lu, maafkan kami. Kami tidak tahu berterima kasih, wakil manajer Lu, kami semua dibutakan oleh Lin Kai. Mohon maafkan kami. Ya, kami semua hanya linglung sesaat. Permintaan maaf dan permohonan ampun bergema satu sama lain. Aku dengan dingin menyaksikan lelucon ini, tetapi hatiku tidak merasakan sedikit pun gejolak. Seharusnya aku tahu ini sejak awal. Mengapa melakukan itu di awal? Di antara mereka, ada beberapa mantan bawahan lamaku yang aku latih sendiri. Tetapi aku hanya menghilang selama setahun, dan mereka semua mengkhianatiku. Orang seperti ini, aku tidak akan pernah memberikan kesempatan kedua. Aku mengerti. Aku berkata dengan tenang. Suaranya tidak keras, tetapi dengan jelas menenggelamkan semua kebisingan. Hanya dengan beberapa permintaan maaf yang tidak menyakitkan. Anda ingin aku memaafkan Anda? Apakah menurut Anda itu mungkin? Semua orang terdiam, wajah mereka penuh dengan keputusasaan. Tubuh Su Yao bergoyang-goyang. Dia menggigit bibir bawahnya dengan erat, seolah-olah telah membuat keputusan yang sulit. Lu Zhe, suaranya serak, dengan sedikit permohonan, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Bisakah kau memohon pada kantor pusat? Biarkan mereka menarik kembali hukuman untukku. Selama kau bersedia membantuku, aku akan menceraikan Lin Kai sekarang. Kita akan segera pergi ke kantor catatan sipil untuk mendapatkan sertifikat. Kita mulai dari awal. Air mata berkilauan di matanya. Sangat menyedihkan. Jika itu di masa lalu, aku mungkin benar-benar akan luluh. Tapi sekarang, aku hanya merasa bahwa aktingnya asal-asalan dan dibuat-buat. Menikah, dahulu kala, ini memang yang aku impikan siang dan malam. Bahkan bersedia mengorbankan masa depanku sendiri untuk mengejar tujuan hidup itu. Aku pikir itu adalah pantai kebahagiaan. Itu adalah akhir dari perjuangan seumur hidupku, tapi sekarang aku melihat wajah Su Yao yang berlinang air mata. Namun dipenuhi dengan perhitungan, hanya terasa ironis. Su Yao melihatku terdiam. Mengira aku tergerak olehnya, nadanya mendesak dan menyenangkan. Azhe, lihat, ini adalah ketulusanku padamu, asalkan kamu mengangguk. Kita bisa pergi mendaftar pernikahan sekarang. Aku melihat cincin itu, memantulkan cahaya dingin di bawah lampu. Kemudian, aku tertawa, lalu mengulurkan tangan. Menerima cincin itu. Mata Su Yao langsung berbinar, dipenuhi dengan ekstasi setelah lolos dari malapetaka. Azhe, aku tahu kamu masih peduli padaku. Belum selesai dia berbicara, aku menjentikan jari. Cincin yang membawa apa yang disebut ketulusannya. Meluncurkan busur dingin di udara, dengan tepat jatuh ke tempat sampah tidak jauh, mengeluarkan suara, dentang, yang jelas. Senyum di wajahku tidak berubah, tetapi mataku sangat dingin. Suzong, ada satu hal yang kamu salah paham. Aku, Lu Zhe, tidak pernah menginginkan barang bekas. Suaraku seperti tamparan tak terlihat, menghantam wajah Su Yao dengan keras. Lagi pula, di matanya, aku selalu patuh padanya. Setiap kali kami bertengkar. Asalkan dia memberiku sedikit ruang, aku pasti akan mengikuti keinginannya dan berinisiatif untuk berdamai. Tetapi kesabaran orang akan habis. Aku bisa mundur sekali, 2 kali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Tapi aku tidak akan mundur seumur hidup. Sayangnya, prinsip ini. Su Yao tidak mengerti, atau bisa dikatakan, dia tidak ingin mengerti. Kesuksesan dalam karir dan mundurnya aku terus-menerus dalam hubungan. Telah lama membuat Su Yao mengembangkan sifat arogan. Benar saja. Di mata almond Su Yao yang indah itu, pertama ada kebingungan, lalu ketidakpercayaan. Akhirnya berubah menjadi amarah yang meluap-luap, bahkan mencengkeram telapak tangannya dalam-dalam. Dia hampir menggertakkan gigi peraknya. Tapi dia tetap menahannya. Bagaimanapun, situasi lebih kuat dari orang. Satu-satunya harapannya saat ini adalah aku. Jika dia berbalik melawanku sekarang, dia tidak akan memiliki ruang untuk berbalik lagi.
Namun, Lin Kai tidak tahan lagi. Mereka maju selangkah, menghalangi Su Yao. Memasang ekspresi cinta yang mendalam dan bersemangat, dia dengan marah menegur, "Kamu jangan keterlaluan. Dulu Yao Yao berkorban banyak untukmu, apa kamu tidak ingat? Jika bukan karena dia, bisakah kamu menjadi seperti sekarang ini? Jika bukan karena dia membimbingmu selama ini, kamu sekarang masih tidak tahu di sudut mana kamu berada. Sekarang kamu sudah sukses, kamu memperlakukannya seperti ini, apa hati nuranimu sudah dimakan anjing?" Semakin Lin Kai berbicara, semakin bersemangat dia, air liurnya berceceran, membuat dirinya terharu. Dia berbicara dengan benar dan tegas, seolah-olah dia adalah perwujudan keadilan, ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak kesan baik dari Su Yao. Menunjukkan dirinya di depannya. Tapi melihat aktingnya yang kikuk, aku hanya merasa itu menggelikan. Dulu siapa? Dalam proyek tahunan perusahaan yang paling penting, karena keinginan egois. Melakukan kesalahan fatal, hampir membuat seluruh tim proyek kehilangan segalanya. Membayar ganti rugi yang besar? Siapa yang menangis memohon padaku, mengatakan bahwa dia tidak bisa kehilangan pekerjaan ini? Mengatakan bahwa keluarganya sedang menunggunya membawa uang? Siapa yang bersumpah dengan sungguh-sungguh? Selama aku bersedia menanggung kesalahan ini untuknya, dia pasti akan membalas budiku di kemudian hari, jika bukan karena aku berhati lembut saat itu. Menanggung semua tanggung jawab untuknya, menyebabkan diriku sendiri tidak bisa dipromosikan. Dia, Su Yao, sudah lama dipecat oleh perusahaan, tanpa ampun sedikit pun. Ekspresi puas muncul di wajah Lin Kai. Dia pikir kata-katanya berpengaruh. Tentu saja, kamu. Plak! Detik berikutnya, sebuah tamparan keras dan nyaring menampar keras wajah Lin Kai. Kata-kata Lin Kai selanjutnya. Berhenti tiba-tiba, seluruh kantor sekali lagi jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Semua orang terkejut dengan perubahan mendadak ini. Tidak ada yang menyangka, Su Yao, yang selalu memanjakan Lin Kai, benar-benar akan menamparnya di depan umum. Dadanya naik turun dengan hebat, matanya seperti hendak menyemburkan api. Menatap Lin Kai dengan tajam. Lin Kai menutupi pipinya yang panas, dengan ekspresi bingung dan sedih. "Presiden Su, aku sedang membantumu berbicara. Kenapa kamu memukulku?" Suaranya bergetar, matanya memerah. Su Yao menatapnya dengan bodoh, tubuhnya gemetar karena marah. "Bantu aku." Dia seperti mendengar lelucon terbaik di dunia, mengangkat tangannya dan menampar lagi. "Tamparanmu tadi lebih kejam." "Plak! Kamu membantu pencuri," teriak rekan-rekan setim. Su Yao memaki dengan suara tercekat, tidak ada lagi keanggunan dan ketenangan yang biasa. Dia tiba-tiba menoleh ke arahku. Menarik napas dalam-dalam, seolah telah mengambil keputusan. "Lu Ze. Sebelumnya aku salah, aku kerasukan." Mendengarkan Lin Kai, fitnah orang kecil ini, dialah yang menghasutku, mengatakan bahwa kamu pasti akan mengenang masa lalu. Mengatakan bahwa kamu tidak bisa meninggalkanku, dan juga mengatakan akan merebut pencapaianmu. Dengan begitu kita bisa hidup tenang di masa depan. Sebenarnya aku sudah merasa ada yang tidak beres, tapi dia terus memaksa. Aku dipaksa olehnya. Ucapnya dengan sangat cepat. Tanpa ragu, melemparkan semua kesalahan kepada Lin Kai yang duduk di sampingnya, di kursi kayu. Lin Kai benar-benar tercengang, dia membuka mulutnya, seolah baru pertama kali mengenal Su Yao. "Yao Yao, apa yang kamu bicarakan? Kita sudah sepakat sebelumnya. Kamu akan selalu bersamaku, kamu akan membantuku mendapatkan posisi wakil presiden, kamu juga bilang. Setelah mendapatkan pencapaian Lu Ze, kita akan." Aku menatap dingin pada lelucon anjing menggonggong ini. Sudut mulutku terangkat mengejek. Seperti yang diharapkan, Su Yao memang orang yang berdarah dingin dan kejam. Begitu tidak ada nilai gunanya, dia akan menendangmu tanpa ampun. Dalam 2 tahun terakhir, semua orang tahu bahwa Lin Kai adalah titik lemahnya. Tapi sekarang, dia sangat ingin memutuskan hubungan dengan Lin Kai sepenuhnya. Seolah merasakan tatapanku, Su Yao tampak berjuang sejenak. Menunjuk Lin Kai dan berteriak dengan tergesa-gesa. "Satpam, mana Satpam?" Usir penipu yang berbicara omong kosong dan mencoba merusak persatuan internal perusahaan ini. Segera, sekarang juga, beberapa Satpam bertato bergegas datang. Saling memandang, bagaimanapun juga, ini adalah asisten kesayangan Su Yao sebelumnya. Tidak ada yang bisa menjamin. Sekarang mereka berdua bertengkar, setelah berbaikan, apakah mereka akan membalas dendam? Sambil memanfaatkan kesempatan ini, Lin Kai masih berusaha membela diri. "Yao Yao, bagaimana kamu bisa memperlakukan aku seperti ini? Semua yang kulakukan adalah untukmu. Kamu akan menyesal. Kamu pasti akan menyesal." Dia bergumam perlahan, suaranya penuh dengan ketidakrelaan. Namun, Su Yao tidak menghiraukan, hanya terus mendesak Satpam. Segera, Lin Kai seperti anjing yang kehilangan rumah, diseret paksa keluar oleh 2 Satpam. Kantor akhirnya menjadi sunyi. Su Yao merapikan rambutnya yang berantakan dan menoleh ke arahku, wajahnya memaksakan senyum yang lebih buruk dari menangis. "Lu Ze, Aze,
maafkan aku. Aku tahu aku salah, aku benar-benar tahu aku salah. Mohon, maafkan aku kali ini, oke? Asalkan kamu mau memaafkanku. Aku akan menyetujui apapun, aku bersedia melakukan apapun untukmu. Suaranya sangat rendah. Dengan permohonan yang mendalam. Aku menatapnya. Baiklah. Tapi kamu harus menyetujui satu syaratku. Mendengar ini, Su Yao tersenyum lebih cerah. Segera mengangguk berulang kali. Jangankan satu syarat, bahkan 10. 100 pun aku akan setujui. Aku melihat penampilan hina Su Yao ini, tidak bisa menahan diri untuk mencibir. Baiklah, kalau begitu sekarang menghilanglah dari hadapanku, jangan pernah muncul lagi. Mendengar syaratku, senyum di wajah Su Yao langsung membeku. Dia menatapku dengan bodoh. Seolah tidak mendengar perkataanku dengan jelas, atau seolah tidak percaya dengan telinganya sendiri. Lu Ze, apa maksudmu dengan ini? Suaranya bergetar sedikit. Aku menatapnya. Namun, mataku tidak memiliki sedikit pun perasaan. Su Yao, seharusnya aku sudah mengatakannya sejak lama, kan? Kita sudah putus. Menurutmu, apa lagi artinya? Wajah Su Yao menjadi pucat pasi. Dia menggelengkan kepalanya dengan bingung. Tidak. Aku tidak setuju, kita masih belum putus. Nada bicaranya bersemangat. Namun, aku tertawa, merasa sangat menggelikan. Kamu tidak setuju? Lalu, ketika kamu dan Lin Kai mendaftarkan pernikahan, apakah aku setuju? Su Yao membuka mulutnya. Namun, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimanapun, pernikahannya dengan Lin Kai adalah fakta yang tak terbantahkan. Tidak peduli alasan apapun, itu tidak bisa menutupi fakta ini. Menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki cara untuk mendapatkanku kembali, warna di wajah Su Yao benar-benar memudar, hanya menyisakan abu-abu seperti kematian. Di hatiku, tidak ada sedikit pun belas kasihan. Dia mencapai titik ini hari ini. Itu semua salahnya sendiri. Jika dia bisa menepati janjinya 1 tahun yang lalu, dia bisa saja bekerja sama denganku dan menjadi kuat. Seumur hidup tanpa khawatir. Tapi sekarang, dia tidak hanya kehilangan posisi presiden. Dia juga akan diblokir oleh seluruh industri karena menyinggung kantor pusat. Memikirkan ini. Aku malas untuk melihatnya lagi, berbalik menghadap karyawan di kantor yang ketakutan. Mulai hari ini, aku, Lu Ze, secara resmi mengambil alih posisi agen umum wilayah Cina Timur. Mulai sekarang, Su Yao, serta semua orang yang terlibat dalam memalsukan kinerja, menekan kolega, dan mencoba mengendalikan manajemen perusahaan. Semua dipecat. Departemen Personalia segera memproses formalitasnya. Selain itu, Departemen Hukum bersiap-siap. Aku ingin melakukan audit menyeluruh terhadap situasi keuangan Su Yao selama masa jabatannya. Suaraku tidak keras, tapi membawa wibawa yang tidak perlu dipertanyakan. Serangkaian instruksi dikeluarkan dengan tegas dan lugas. Su Yao lemas. Hampir pingsan di tanah. Orang-orang kepercayaannya di hari kerja, saat ini. Wajah mereka pucat pasi dan gemetar. Sebuah lelucon. Akhirnya berakhir. Kemudian, setelah Lin Kai ditinggalkan oleh Su Yao. Tentu saja dia menyimpan dendam. Dia tidak melakukan apa-apa, langsung mengambil bukti bahwa dia dan Su Yao melakukan perjalanan bisnis saat itu. Tetapi secara pribadi menggelapkan dana publik untuk berbulan madu di pulau itu dan melaporkannya ke polisi. Su Yao sudah dimasukkan dalam daftar hitam oleh perusahaan-perusahaan besar dan diblokir sepenuhnya di industri ini. Sekarang, keadaannya semakin buruk. Tidak hanya digugat di pengadilan. Menghadapi hukuman penjara, tetapi juga harus menanggung sejumlah besar uang publik yang telah dia hambur-hamburkan. Su Yao, yang dulunya sangat terkenal, benar-benar jatuh ke lumpur dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Adapun aku, tumor internal perusahaan telah dibersihkan sendiri olehku. Kinerja meningkat pesat. Kantor pusat sangat menghargai metodeku yang tegas dan kemampuanku yang luar biasa. Memberikan lebih banyak kewenangan lagi, saya pun memegang kekuasaan besar di dalam grup, mencurahkan seluruh pengalaman. Ke dalam karir, selangkah demi selangkah, dengan mantap menapaki puncak kehidupan yang menjadi milik saya.